Ya pasti menurut saya. Saya pastikan menang menurut saya. Yang namanya pendukung harus memastikan. Kalau pendukung tidak memastikan menang, ya percuma jadi pendukung. Itu namanya pendukung pelin-pelan, ya kan? Yang lucu lagi kan relawannya yang alasan mengundurkan diri. Kelompok relawan Ganjar Mahfud alasan mengundurkan diri habis berapa miliar. Lah terus pindah pendukung, apa mau cari pulian yang miliaran? Eh? Terus fungsinya mendukung itu untuk apa? Kalau kemudian alasan habis miliaran kemudian alih pendukung, kan lucu kan? Alasannya karena apa? Tidak dihormati. Apakah mendukung seorang tokoh untuk bangsa ini kita butuh kehormatan, penghormatan. Jiwa Anda di mana? Kalau Anda mendukung calon presiden, jangan butuh kehormatan. Tapi harga diri sebuah bangsa, kita mendukung itu berdasarkan ilmu, berdasarkan pertimbangan. Seorang petarung atau seorang pejuang itu tidak butuh menang dan kalah. Tapi butuhnya adalah lawan. Kita membutuhkan lawan. Pertarungan itu membutuhkan lawan. Karena lawan itu menambah kecerdasan dan menambah keberanian. Itu dong. Masa relawan cemen alasan udah habis sekian kemudian pindah dukungan. Nah, terus kamu beralasan habis dana sekian itu buat apa? Kemudian mengalihkan, berarti Anda nggak mau rugi. Itu dong. Yang namanya mendukung itu berdasarkan hati nurani dan pertimbangan. Karena ini memilih pemimpin bangsa sebagai nakoda bangsa. Gitu. Keahliannya di mana? Kalau Mahfud MD sudah diuji coba dari rekod dia berpolitik selama 24 tahun. Apakah Mahfud MD akan menggadaikan politiknya, jiwanya selama 5 tahun ini? Kan goblok Mahfud. Nggak boleh Mahfud menggadaikan, harus optimis. Hanya 5 tahun sudah purna Mahfud, tidak akan jadi politik lagi, mungkin jadi pengamat politik, tidak mungkin menggadaikan, ya kan? Dan dia kemudian dicecar oleh para profesor dan mahasiswa tentang hukum dan lain sebagainya dalam dialog-dialognya, ya kan, di Medan di mana saja, ya kan, sudah ngomong. Yang saya salut itu Mahfud ngomong gini, Mahfud itu ngomong di YouTube, 24 tahun saya berkarir dalam dunia politik, mulai zamannya Gus Dur hingga berpolitik sebelum zaman Gus Dur, 24 tahun. Apakah kalau dia jadi akan menggadaikan jiwanya dan ilmunya dan rekod atau perjalanan politiknya selama 24 tahun hanya karena 5 tahun untuk kepentingan pribadi? Itu kata-kata Mahfud MD. Makanya itu saya salut, Mahfud MD perlu dipilih. Itu aja. Karena apa? Rekodnya jelas gitu loh. Itu pertimbangan, makanya saya memastikan menurut saya berdasarkan pertimbangan gitu loh. Yang nggak tahu ini yang terutama yang pernah disakiti ini adalah mahasiswa, yaitu korban 98 penculikan atau pelanggaran HAM. Itu mahasiswa itu. Tanggung jawab mahasiswa bagaimana saat ini. Dan disinilah Anda punya hak untuk menuntut, baik di Prof. Mahfud dan Ganjar, atau Prabowo Gibran, atau Anies dan Caimin. Semua saat ini kita harus punya pilihan. Ini pesta demokrasi. Ganjar Mahfud satu kali putaran. Kalau tidak ya wallahu a'lam. Mungkin sudah terlalu tidak, bangsa Indonesia tidak bisa berpikir mungkin. Bangsa, tapi bangsa itu apa? Ganjar Mahfud satu putaran. Ya, pesan saya Ganjar Mahfud satu putaran, tidak ada putaran kedua.
ya kan? Semua akan berjatuhan. Gama Wayahe pimpin negara tahun 2024. Sabdo Palon nuntut janji iya. Gimana bro? Share ya YouTube-nya ya. Ganjar Mahfud satu putaran. Ganjar Mahfud satu putaran. 3 jari. Ganjar Mahfud satu putaran. Udah, yang tidak dukung Ganjar Mahfud kecewa berat. Berat di ongkos dan berat di hati, berat di pikiran dan berat-beratan. Nah, pokoknya ceritanya Ganjar Mahfud jadi presiden tahun 2024. Menang total. Tonton aja. Sulawesi, Kalimantan sudah saya kondisikan semua, Sumatera, NTT semua sudah saya kondisikan. Sumbawa, Lombok, Bali, terus Papua sudah saya kondisikan semua bro. Santai aja, tonton saja. Saya pemain internasional. Ya, tonton. Tonton ya. Silahkan. Mana timnya Ganjar Mahfud yang ada di Kebumen? Dekatin saya tidak. Semua tidak. Tapi saya akan menjadikan Ganjar Mahfud pahlawan tanpa tanda jasa untuk bangsaku. Lampung Gama tok mbah ya, jelas. Hanya wilayah sedikit yang bukan Ganjar Mahfud, Prabowo, Lampung. Mungkin 2 kabupaten. Itu pun masih imbang. Tonton ya. Kalau kemarin-kemarin 10 hari kemarin belum begitu kelihatan, tapi 10 hari ke sini udah mulai gerak semua. Saya gerakkan, santai aja. Saya masukkan ruh-ruh langit kepada seluruh rakyat Indonesia. Kemudian nyoblos Ganjar dan Mahfud. Wah, minim di atas 50%. 1 kali putaran ya kan. Ganjar Mahfud yang nyurvei. Akhirnya besok orang pakar-pakar survei tidak laku. Pemilu depan pakar-pakar survei tidak laku. Karena apa? Surveinya tidak tidak valid. Kemarin kita lihat pemilu kemarin, surveinya menang Prabowo atau Jokowi. Pemilu kemarin menang Prabowo. Prabowo sudah mendeklarasikan kemenangannya dengan surveinya, ya kan? Habis itu kalah. Tenang aja bro. Makin bagus lah survei itu pakai uang, bukan pakai daun. Ganjar Mahfud 1 kali putaran pasti jadi. Harus kita tentukan, harus kita pastikan untuk jadi. Harus kita pastikan. Karena pendukunglah yang memastikan. Oke? Betul apa betul? Wah, yang sok Islamic Center memastikan dulu, mendahului Tuhan. Ya nggak bisa. Syariat, hakikat, tarekat, makrifat, belajar dulu ya. Syariatnya syariat itu sistem. Syariatnya syariat adalah sistemnya sistem. Atau seumpama survei, atau kita orang lapangan menentukan lapangan, surveinya survei. Kemudian surveinya hakikat sesungguhnya dengan catatan pasti ya, secara syariat. Secara tarekat perjalanan survei kita menentukan kita memilih pemimpin,
Kemudian secara makrifat kita ketahui dengan berbagai sistem itu ya, syariatnya makrifat. Jadi menggunakan syariatnya syariat, syariatnya hakikat, syariatnya tarekat, syariatnya makrifat. Kemudian menggunakan hakikat, hakikatnya hakikat, hakikatnya hakikat, hakikatnya syariat, hakikatnya tarekat, hakikatnya makrifat. Kemudian menggunakan apa? Tarekat. Tarekatnya tarekat, perjalanannya perjalanan, kemudian tarekatnya syariat, tarekatnya hakikat, tarekatnya makrifat. Kemudian menggunakan makrifat secara pandangan, bentuk, istihad atau pengetahuan, secara survei, dan kita membuat satu sistem lapangan dari berbagai jaringan, gitu. Makrifat ini untuk mengetahui menangnya Ganjar Mahfud. Nah, itu kita menggunakan ilmu juga, syariat, hakikat, tarekat, makrifat. Makrifatnya syariat, ya kan? Pembentukan tim-tim. Makrifat ini harus kita ketahui. Kemudian makrifatnya hakikat, sebenarnya berapa pengikut yang sebenarnya dan bagaimana ya perjuangan kita, yang menggadaikan berapa, kepentingan berapa. Padahal yang menggadaikan itu hanya pemimpin, pembelot itu hanya pemimpin, yang memimpin dulu pergerakan pendukung Ganjar, kemudian belot. Ini ada kepentingan apa ini orang seperti ini? Apakah pengikutnya mau ikut? Tidak, hanya mereka yang belot, ya kan? Ini dari segi ilmu makrifatnya hakikat. Kemudian makrifatnya tarekat dengan perjalanan itu bisa kita lihat. Terus kemudian makrifatnya makrifat. Setelah kita kumpulkan data, maka jelas di sini kepastian menurut manusia. Lah kepastian manusia tolabul a'na ila a'la, maka diimbangkan dengan petunjuk Allah. Kitabun ukimat ayatuhu summa fusilat miladun hakimin hobir. Keputusan itu sebagai pertimbangan dari syariat, hakikat, tarekat, makrifat itu sebagai pertimbangan kita mengambil keputusan. Karena apa? Allah membuat langit bumi seisinya itu tujuannya untuk kemaslahatan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana arsyu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka proses hakikat, tarekat, makrifat ini sebagai bentuk pertimbangan kemaslahatan dalam bidang kita pengambilan sikap, ya kan? Woi, jangan sok tahu lu, ngomong saya mendahului Allah, kamu nggak tahu apa-apa. Kalau saya belum ilmu kasafah, belum ilmu gaib saya. Karena apa? Bledek Teres Nusantara itu punya grup satu Indonesia. Di Papua ada, di Sulawesi ada, di Kalimantan ada, di NTT ada, di Bima ada, ya kan? Dan di Lombok ada, di Bali ada, bahkan di Malaysia ada, di Singapura ada, di Korea juga ada. Bledek Teres itu kamu anggap apa? Wong deso itu punya jaringan internasional, bro, ya? Dan relawan sejati Ganjar Mahfud jadi